Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, this is Zaki Maulana and welcome back to my channel. Today we will dive into the brake system. Let's go. Nah, sebelum kita ke videonya, saya akan menjelaskan tentang rem cakram dan rem tromol. Adapun perbedaan dari rem cakram dan rem tromol. Rem cakram yaitu berbentuk seperti piringan, dan sedangkan rem tromol berbentuk seperti mangkok yang tertutup. Belum menjelaskan komponen-komponen pada rem cakram, kita baiknya membongkar ini terlebih dahulu. Dan kita kendorkan baut yang ada di pada rem cakram. Sudah melepas baut, kita copot kaliper. Sudah melepas kaliper, kita lepas kampas. Di sini saya akan menyebutkan komponen-komponen pada rem cakram. Yang pertama ada kaliper rem. Kaliper rem atau kaliper adalah salah satu komponen yang penting dalam rem cakram pada mobil. Dan yang kedua ada kampas rem. Kampas rem pada rem atau brake pads adalah salah satu komponen dalam rem cakram yang berfungsi untuk melakukan penekanan pada bagian piringan cakram sehingga mampu memberikan daya geser untuk menghentikan putaran dari rem cakram. Dan yang ketiga piringan cakram. Piringan cakram atau disc brake adalah komponen rem cakram yang akan langsung terhubung dengan poros as roda yang akan berputar dengan mengikuti putaran dari roda. Dan yang keempat ada kaliper bracket. Kaliper bracket atau brake support kaliper memang tidak bisa dilepas dari satuan rem cakram mobil karena kaliper bracket berguna sebagai tempat untuk memasang kaliper, dan hal ini akan membuat kaliper berada pada tempatnya sehingga tidak akan bergerak. Dan yang kelima ada piston brake. Piston brake posisinya berada di dalam kaliper yang bentuknya menyerupai tabung dengan ujung desain yang drop atau coakan. Piston brake berfungsi untuk menekan atau mendorong bagian kampas rem ke piringan cakram agar putaran roda bisa lebih rendah atau berhenti. Dan yang keenam ada seal piston. Seal piston adalah salah satu bagian piston yang terbuat dari minyak rem sehingga memiliki sifat yang tahan terhadap panas. Seal piston berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran minyak rem yang bisa mengalir pada saat ruas rem sedang diinjak. Seal piston dapat membantu menarik piston supaya kembali mundur saat proses pengereman. Teman-teman, kita kan sudah membongkar dan menyebutkan komponen-komponen pada rem cakram dan rem tromol, dan kita akan melakukan pemeriksaan pada rem cakram. Yang pertama kita memeriksa kampas rem terlebih dahulu. Dan kita mengukur ketebalan pada kampas.
Dan ini hasilnya adalah 9,80 pada ketebalan kampas rem ini, yaitu 9,80. Dan selanjutnya kita akan memeriksa piringan cakram. Dan ini hasilnya yaitu 20,0 mm. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan keolengan pada piringan cakram. Dan kita cek baiknya kita kalibrasi terlebih dahulu. Dan kita putar pada kemiringan. Ternyata kemiringannya itu 0,11 mm, dan itu artinya kemiringan keolengan maksimum itu standar. Sesudah kita menjelaskan komponen-komponen pada rem cakram dan melakukan pemeriksaan, kita pasang kampas terlebih dahulu. Susah teman-teman. Ini hasilnya. Oke teman-teman, sudah masuk nih teman-teman. Begini. Kita pasang kalipernya karena kampas rem sudah masuk. Nah, kaliper sudah kepasang, kita pasang baloknya kembali lagi di kaliper rem. Ya, sudah pasang semua. Dan saya akan menjelaskan cara kerja rem cakram. Rem cakram menggunakan metode penjepitan untuk pengeremannya. Kita mengetahui bahwa sistem rem bekerja karena pada sistem rem cakram terjadi gesekan. Gesekan terjadi ketika kampas rem menjepit rotor yang berputar. Jadi ada dua komponen utama. Yang pertama ada rotor. Rotornya berbentuk seperti ini, disambung ke poros gardan agar berputar bersama roda. Kedua, kampas rem. Kampas rem merupakan komponen untuk menggesek rotor, dihubungkan dengan sasis kendaraan sehingga ketika menjepit rotor, kampas rem mampu menahan putaran rotor. Namun bagaimana caranya bantalan rem menjepit rotor? Kami memiliki komponen lain, yaitu kaliper rem. Kaliper rem adalah aktuator rem yang menghasilkan gerakan penjepitan mobil keluaran terbaru umumnya menggunakan rem hidrolik kontrol.
Sistem hidrolik pada dasarnya berfungsi untuk memindahkan energi dari pedal ke aktuator dengan lebih efektif, sehingga ketika kita tekan pedal, push rod didorong sehingga piston yang berada di dalam master silinder juga ikut terdorong. Pergerakan piston akan menekan fluida sehingga fluida bergerak ke arah luar. Di dalam kaliper rem terdapat piston yang dihubungkan dengan fluida dari master silinder, sehingga fluida yang didorong masuk ke kaliper dan mendorong piston yang membuat piston bergerak. Tapi kenapa piston hanya di satu sisi? Bagaimana kaliper menjepit bantalan rem? Kaliper rem yang Anda lihat adalah tipe mengambang. Tipe mengambang banyak diterapkan dari kota pada mobil SUV. Tipe ini terdapat dua buah pin kaliper, sehingga kaliper dapat leluasa meluncur sehingga gerakan piston akan menggeser kaliper. Ketika piston menggerakkan bantalan rem bagian dalam menggesek cakram, maka piston terus bergerak. Gerakan kedua ini akan menggeser kaliper dan dorong kampas rem bagian luar untuk menggosok cakram, sehingga piston sudah menjepit cakram dengan kekuatan yang sama. Di sini saya akan melanjutkan pembongkaran rem tromol dan menyebutkan komponen-komponen rem tromol. Kita akan melakukan pembongkaran rem tromol. Yang pertama, melepas drum tromol. Dan yang kedua, kita melepas pir di bawah dengan hati-hati. Dan yang ketiga, kita melepas pir yang ada di dalam. Sudah kelepas. Tuh, agak susah ini ambilnya. Nah, ini pirnya. Dan yang keempat, kita melakukan pencopotan ini. Nah, dan yang kelima, mencopot sepatu kampas. Dan ini mencopot ini karena belum copot. Selanjutnya kita copot satu kampas. Ini saya akan menjelaskan komponen-komponen rem tromol. Yang pertama ada backing plate. Backing plate adalah salah satu komponen rem tromol yang berbentuk piringan berbahan dasar logam yang cukup tipis dan diletakkan di bagian belakang sistem rem tromol. Yang kedua ada silinder roda. Silinder roda berfungsi untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerakan yang mekanis. Yang ketiga yaitu sepatu rem dan kampas. Sepatu rem dan kampas berfungsi untuk meletakkan kampas rem pada sistem tromol, sedangkan di rem cakram adalah brake pad. Yang keempat, return spring. Return spring adalah komponen rem tromol yang tidak kalah pentingnya karena komponen ini berfungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi yang awal sebelum adanya tekanan dari tuas rem atau pedal. Yang kelima ada brake shoe holder. Brake shoe holder berfungsi untuk menunjang rem tromol dengan baik, memiliki sifat dinamis, mudah untuk digerakkan. Yang keenam ada brake shoe adjuster. Brake shoe adjuster adalah salah satu komponen rem tromol yang terletak di bagian bawah rem tromol, dan bentuk dari komponen ini menyerupai screw yang berada di adjuster dan berfungsi sebagai untuk menyetel celah yang muncul di antara kampas rem tromol dengan permukaan tromol saat adanya gerakan dari pedal rem, baik itu gerakan menekan atau penarikan bagian tuas rem. Yang ke-8 ada brake drum.
Brake drum adalah komponen yang memiliki peranan sangat penting dalam sistem kerja rem tromol dan berfungsi sebagai media gesekan bersama kampas rem agar putaran roda berhenti. Drum juga terhubung langsung dengan baut roda. Yang ke-9, parking brake. Parking brake kable merupakan komponen rem tromol yang berbentuk kabel baja yang bisa dipakai untuk menarik sistem rem tromol. Setelah menyebutkan komponen-komponen pada rem tromol, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada rem tromol. Yang pertama, pemeriksaan pelapis sepatu rem, dan kita mengukur menggunakan jangka sorong. Ketebalan sepatu rem yaitu 4,10 mm, yaitu ketebalan standarnya adalah 6,0 mm. Bila ketebalan pelapis sepatu kurang dari nilai minimum atau terlihat tanda-tanda keausan yang tidak merata, ganti sepatu rem itu. Dan yang kedua, kita melakukan pemeriksaan diameter dalam tromol rem. Dan kita mengukur diameter dalam tromol rem ini berarti ini jumlahnya itu 227,45 mm. Di ukuran diameter dalam tromol rem, diameter maksimumnya yaitu 230,6 mm dan diameter standarnya 228,6 mm. Bila tromol rem tergores atau os tromol rem dibubut sampai pada batas diameter maksimum itu 227 itu tidak baik untuk digunakan, maka kita harus menggantinya. Dan yang ketiga itu pemeriksaan persinggungan pelapis sepatu dan tromol rem. Bila permukaan gesek antara pelapis sepatu dan tromol rem tidak baik, gerindalah pelapis sepatu dengan menggunakan penggerindah sepatu atau gantilah rakitan sepatu rem. Setelah menjelaskan tentang komponen-komponen pada rem tromol, kita akan memasangnya kembali. Dan yang pertama kita pasang kampas ini. A few moments later. Kita pasang
Dan yang terakhir, per yang di bawah pasang lagi supaya tidak terjatuh. A few moments later. Dan masuk, lalu pasang drum tromol tersebut. A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem rem tromol. Prinsip kerja dari sistem rem adalah menggesek benda tetap ke benda yang berputar. Alhasil, benda yang berputar tersebut berhenti seketika. Tromol brake merupakan salah satu jenis sistem rem dengan desain tertutup. Pada sistem rem tromol, benda tetap tersebut dinamakan sepatu rem, dan benda yang berputar disebut dengan sepatu rem. Tromol yang disambungkan pada sasis kendaraan, sedangkan tromol dihubungkan dengan poros-poros disebut desain tertutup karena posisi sepatu rem berada di dalam tromol seperti terlihat pada gambar ini. Hal ini menyebabkan terjadinya gesekan antara sepatu rem dan tromol, terlindung dari tromol sehingga rem tromol aman dari gangguan, debu, atau kebocoran oli. Nah, cara kerja rem tromol, terdapat dua buah sepatu rem yang berbentuk seperti ini. Keduanya akan saling melebar hingga permukaan kampas rem menyentuh permukaan tromol bagian dalam. Jadi yang terjadi, gesekan-gesekan tersebut membuat tromol langsung berhenti berputar sehingga yang membuat sepatu rem melebar. Kita melakukannya melalui pedal rem. Untuk mobil-mobil keluaran sekarang, mekanisme kendali rem menggunakan sistem hidrolik. Rem hidrolik menggunakan fluida sebagai perantara untuk memindahkan tekanan dari pedal rem ke pedal rem. Rem tromol, ketika kita menekan pedal rem, maka batang dorong akan terdorong sehingga minyak rem yang berada pada master silinder bergerak keluar menuju selang yang pada ujungnya selang tersebut dihubungkan dengan silinder roda. Silinder roda tersebut mengubah energi yang ada pada rem menjadi energi fisik gerakan. Dengan cara lain, menekan minyak rem keluar dan master silinder menuju silinder roda dan menekan piston anak. Hasil, kedua piston bergerak keluar dan menghasilkan gerakan fisik yang berlawanan. Jika kita meletakkan master silinder di bagian atas sepatu rem, tampilnya untuk memaksimalkan kinerja sistem rem, terdapat beberapa komponen tambahan return spring untuk menahan dan mengembalikan posisi sepatu rem ketika pedal rem dilepas. Backplate ini digunakan sebagai titik pemasangan sepatu rem. Dudukan sepatu rem yang terdiri dari pin dan pegas untuk memegang sepatu rem agar menempel pada plat belakang rem Anda. Dudukan pivot ini digunakan sebagai sumbu gerak sepatu rem. Sepatu rem jester luas untuk mengatur jarak antara bantalan rem dengan permukaan dalam tromol. Jadi ini adalah proses pemecahan pada sistem rem tromol. Terima kasih. That's all for today's video. If you enjoyed it, give it a thumb up and subscribe. And hey, stay tuned for our next video. See you in the next one. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.